Apa saja permasalahan yang yang sering terjadi di SD? Permasalahan dalam hal permasalahan siswa atau permasalahan sekolah atau permasalahan pendidikan siswa. Kalau mengenai permasalahan siswa, kalau tahun sekarang karena 2 tahun sebelumnya itu kan masa COVID, jadi yang dipegang duluan oleh para siswa itu handphone daripada buku. Otomatis permasalahannya sering kepada pengetahuan yang dimiliki oleh siswa itu kurang dari pengetahuan yang siswa-siswa sebelum masa COVID. Itu lebih kurang di masa COVID sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan siswa perilaku yang sering terjadi di kalangan siswa. Sebagaimana yang kita ketahui, siswa itu lebih identik kepada bermain. Otomatis ketika belajar itu sering guru menemukan permasalahan di titik pengetahuan atau ketidakmauan atau kurangnya minat motivasi siswa dalam belajar. Terus bagaimana cara untuk mengatasi? Kalau mengenai mengatasi permasalahan itu bisa dengan cara seorang guru atau metode yang digunakan guru dalam mengajar. Biasanya guru menggunakan metode yang identik dengan kebutuhan atau kemauan siswa-siswinya. Salah satunya metode bermain. Kita menggunakan beberapa metode bermain dalam mengajar. Bagaimana cara menanamkan motivasi belajar siswa? Kalau mengenai menanamkan motivasi belajar siswa, yang pertama jangan ketika mengajar itu seorang guru jangan menggunakan metode manual atau metode terdahulu. Kita harus menggunakan metode yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya menggunakan beberapa media yang menggunakan seperti media PowerPoint ataupun media video, audio visual. Kita bisa menggunakan media tersebut untuk menarik perhatian sehingga ketika kita mengajar, siswa akan bertitik fokus pada media yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan media atau metode ceramah, otomatis siswa itu hanya mendengarkan. Sedangkan kemampuan siswa dalam belajar itu ada kemampuan mendengar, ada kemampuan melihat, ada mendengar dan melihat. Otomatis jika kita menggunakan media, maka kemampuan siswa itu lebih kepada keseluruhan, lebih mendapat perhatian untuk keseluruhannya dan bisa meningkatkan motivasi dan belajar siswa menggunakan media tersebut. Kemampuan apa saja yang dimiliki seorang guru? Yang harus dimiliki seorang guru ada beberapa kemampuan, diantaranya ada yang namanya pedagogik. Kalau pernah dengar kan istilah pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Pedagogik ini mencakup seperti pengelolaan kelas, penggunaan metode dan media kelas itu dicakup dalam kemampuan pedagogik. Kalau kemampuan sosial ini bagaimana seorang guru berkomunikasi dengan siswa. Yang kita hadapi ini kan anak di bawah umur lah istilahnya, anak yang masih berusia anak-anak yang tidak terlalu memikirkan masa depan dan belum memikirkan itu sama sekali. Otomatis kita harus berperilaku sebagaimana kita berbicara dengan seorang anak kecil, berbahasa yang halus, sopan santun, karena mereka melihat, meniru, dan mendengar apa yang sering kita lakukan. Ada profesional, sebagaimana kalau seorang guru harus profesional. Yang profesional yang dimaksud itu misalnya kita harus memiliki kemampuan yang disiplin. Seorang guru harus disiplin. Kalau gurunya saja tidak disiplin, maka siswanya juga akan meniru kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seorang guru. Begitu juga kepribadian. Misalnya pergi ke sekolah dengan jilbab yang sesuai dengan syar'i, bisa menarik perhatian peserta didiknya. Kalau misalnya kita ke sekolah menggunakan seperti contohnya ada yang namanya lip tint yang agak menor, jadi itu menarik perhatian peserta didik. Oh, ibunya aja bisa gini. Jadi biasakan pembiasaan yang baik, karena yang melihat kita adalah di bawah umur, anak-anak yang di bawah umur. Bagaimana supaya bisa menjadi guru yang disenangi oleh muridnya? Nah, ini salah satu contoh atau salah satu yang harus kita lakukan untuk disenangi seorang murid. Karena ketika kita disenangi seorang murid, maka ketika kita masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka langsung, oh ibu ini asik-asik, ibu ini masuk gitu. Jadi sebelum baru masuk saja kita udah menarik perhatian peserta didik. Salah satu caranya adalah mampu memposisikan diri sebagai guru di sekolah tersebut yang dekat dengan siswa-siswinya. Otomatis
tiap hari, misalnya sebagai wali kelas nih, kita sebagai wali kelas otomatis setiap hari masuk ke dalam ruangan. Jadi tanyakan keadaannya, bagaimana keadaannya, biasakan, dekatkan seperti kita beradaptasi di lingkungan. Seperti itulah dilakukan kepada peserta didik. Ketika kita jangan diam saja, jadi tanya apa yang misalnya kendala siswanya, apa yang maunya. Misalnya, ibu kami nggak mau belajar hari ini, kami mau main. Ya udah kita main sambil belajar gitu. Jadi kita turuti semua kemauannya, otomatis mereka akan suka kepada kita. Bagaimana metode pelajaran yang seharusnya mampu memberikan pemahaman kepada siswa, metode yang mampu supaya siswa paham. Metode belajar itu berbeda-beda. Jadi setiap pembelajaran yang diterangkan atau dijelaskan seorang guru itu menggunakan metode yang berbeda-beda. Contohnya seperti misalnya dalam kelas 1 ada yang namanya bersuci, itu sudah dipelajari di kelas 1. Jadi kita bisa menggunakan metode bersuci itu dengan metode alat atau media. Kita bisa menanyakan bagaimana seseorang itu bersuci dengan baik dan benar, menggunakan apa, yang seperti itu. Ada juga beberapa metode yang digunakan seperti metode sholat kalau di kelas tinggi. Otomatis kita akan menggunakan metode drill, yang namanya metode drill atau metode pemahaman atau penayangan secara langsung ataupun pengulangan. Kita bisa menggunakan beberapa metode sesuai dengan materi yang diperlukan. Ada juga metode ceramah, metode tanya jawab. Ini yang penting untuk menarik perhatian peserta didik dan juga untuk menguji kemampuan yang dimiliki. Masalah pokok apa yang dalam pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius? Kalau masalah pokok itu lebih kepada penetapan kurikulum di sekolah itu harus diperhatikan dengan kemampuan peserta didik. Terkadang pemerintah ini, bukan bicara soal pemerintah, terkadang memang pemerintah ini menetapkan secara sepihak kurikulum itu untuk pengembangan peserta didik, tapi kita tidak tahu kemampuan peserta didik yang dimiliki oleh peserta didik itu cocok untuk kurikulum tersebut atau masih berada di bawah. Sehingga kalau misalnya kita menetapkan sebuah kurikulum tidak sesuai dengan peserta didik, maka tidak hasilnya tidak memuaskan. Jadi itu salah satunya. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sekolah itu biasanya apalagi SD itu kurang diperhatikan. Jadi pemerintah harusnya melihat atau meninjau atau membantu para sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta lainnya dalam hal sarana dan prasarana. Karena kalau misalnya ada sarana dan prasarana, otomatis pembelajaran di sekolah tersebut juga meningkat sesuai dengan keinginan pemerintah dan kebutuhan peserta didik. Usaha apa yang dapat dilakukan guru untuk membentuk anak didik jika anak didik mendapatkan kesulitan dalam belajar? Ini salah satu hal yang harus diperhatikan seorang guru dalam kesulitan peserta didik memahami pembelajaran. Karena kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang sekali jelaskan saja dia sudah mengerti, ada yang memang beberapa kali jelaskan dia tidak mengerti. Jadi salah satu usaha yang dilakukan adalah menyaring terlebih dahulu. Misalnya dalam satu bab pembelajaran kita menyelesaikan dalam 1 bulan. Semisal dalam 1 bulan itu akhir bulan kita menyaring dengan menggunakan atau melakukan ulangan harian per bab. Jadi ketika kita melakukan ulangan harian per bab, kita akan mengetahui kemampuan peserta didik dari hasil nilai. Yang mana nilai yang rendah atau di bawah KKM itu bisa kita lakukan dengan terkhusus mengajari secara khusus. Pada bab berikutnya kita bisa menggunakan ketika pembelajaran membaca, mereka sudah berada pada fase huruf R atau huruf S. Sedangkan yang huruf A sama huruf B aja belum lancar, otomatis yang belum lancar itu kita khususkan belajar mandiri. Itu menurut bagaimana cara mengatasi siswa yang punya masalah di sekolah? Mengatasi siswa yang punya masalah di sekolah salah satunya adalah kan yang namanya sekolah pasti ada bimbingan konseling atau guru BK atau guru kesiswaan. Jadi biasanya yang melakukan kesalahan itu aja. Salah satu contohnya adalah terlambat. Otomatis dia memiliki permasalahan di sekolah tersebut terlambat. Kita bisa mengetahui apa alasan dia terlambat, kenapa dia terlambat, kenapa tiap hari, atau misalnya dalam 1 bulan itu dia terlambat 5 kali. Itu sudah fatal. Kalau dalam 1 bulan 5 kali terlambat itu sudah fatal, otomatis kita bisa mencari tahu masalah yang dia miliki, kita bisa mendekatkan diri kepadanya, atau mungkin kita bisa membantu beberapa permasalahan yang ada. Apa
di dalam dunia pendidikan? Kalau di dalam dunia pendidikan, harapan kepada sekolah terlebih dahulu, misalnya kepada sekolah, kita berharap bahwa sekolah tersebut bisa berkembang dan mengembangkan potensi guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Salah satu kelemahan seorang guru adalah guru itu dia merasa dia sudah berada pada titik di atas, otomatis dia tidak mau belajar. Padahal sebagai seorang guru kita juga harus meningkatkan yang namanya profesionalisme dalam mengajar dengan cara terus belajar, menggali ilmu pengetahuan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu kepada sekolah. Kalau kepada siswa-siswi itu biasakan tidak usah atau jangan memfokuskan belajar di sekolah, karena jika kita belajar di sekolah yang didapat hanya ibaratnya cuma 50%. 50% lagi itu di rumah. Dan untuk orang tua, kita juga punya saran sebagai orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya, walaupun disekolahkan ataupun kita menyekolahkannya untuk menjadi pintar, belum tentu dia di sekolah itu serius dalam belajar. Jadi kita harus membimbing atau memotivasi atau mengajari agar dalam hal belajar mengajar ini mendapat kesempurnaan 100%. Terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.